gerbang logika, logic gate gitu ya, gerbang logika. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan aljabar Boole atau aljabar Boolean ya, ada yang nyebutnya aljabar Boole atau aljabar Boolean. Ditemukan oleh George Boole tahun 1854 konsep awalnya gitu ya. Terus digunakan dalam keilmuan ya logika matematika, mungkin di semester ini semester 2 kan ya dapat mata kuliah ini, belajar juga nanti, ya apa, aljabar Boolean mungkin atau tidak ya, lupa, gitu. Terus di peluang atau kemungkinan, teori komunikasi, teori himpunan, dan lain sebagainya. Nah, dalam ilmu komputer, gerbang logika gitu ya, atau aljabar Boole secara umum digunakan sebagai switching circuit yang dimaksudkan untuk simbol mengalir tidaknya arus listrik, gitu ya. Dengan logika 1 berarti keadaan tertutup, logika 0 keadaan terbuka. Nah, keadaan tertutup itu berarti saklarnya on, yes, sederhananya gitu. Kalau lampu gitu ya. Berarti ketika saklarnya on, listrik itu mengalir ke lampu, maka lampu nyala. Itu logika 1 atau kondisi 1 ya. Kalau logika 0, keadaan terbuka, berarti saklarnya off gitu ya. Makanya mati karena tidak ada arus listrik ke lampu gitu ya. Nah, jenis-jenis gerbang dasar gerbang logika gitu ya. Ada gerbang OR itu untuk operasi penjumlahan gitu ya. Gerbang AND untuk operasi perkalian, gerbang NOT untuk operasi kebalikan dari inputnya. Jadi NOT itu berarti negatif kebalikannya. Berarti kalau 2 dikasih NOT jadi negatif 2 gitu ya. Terus ada gerbang NOR. NOR itu singkatan dari NOT OR, disingkat jadi NOR. Nah, itu berarti kebalikan dari OR gitu ya. Kemudian ada gerbang NaN, not AND gitu ya, disingkat jadi NaN. Itu kebalikan dari AND gitu ya. Dan ada yang terakhir ada gerbang XOR. XOR itu singkatan dari exclusive OR. Jadi OR itu ada 2 jenis ya. Ada inclusive OR atau yang pertama itu gerbang OR yang pertama itu inclusive OR. Atau yang XOR itu exclusive OR. Begitu. Nah, apa bedanya? Eee, apa, eee, XOR dan XOR gitu. Jadi bedanya, perbedaannya itu, kalau OR yang tidak ada X-nya ya, atau yang inklusif, itu boleh kedua-duanya, gitu ya. Misal contohnya gini, kalau contoh kalimatnya misalnya, contoh konteksnya, misal perusahaan IT membuka lowongan gitu ya, bagi, ahli bagi ahli IT yang menguasai bahasa programming, Java atau Python misalnya seperti itu. Nah, atau di situ, itu lebih ke inclusive OR. Kenapa? Karena boleh kedua-duanya, maksudnya ketika ada
yang ngelamar, dia bisa kedua-duanya, bisa Java dan bisa juga Python, itu berarti ya bakal diterima jelas gitu kan ya, gitu. Jadi atau di situ boleh keduanya, atau ya kalau ada yang salah satu aja ya itu juga boleh gitu ya. Ada yang lamar si C misal dia cuma bisa Java ya mungkin diterima juga gitu ya, atau ada si D ngelamar dia cuma bisa Python juga mungkin diterima gitu, atau si E bisa Java dan juga Python, ya mungkin itu lebih mungkin lagi untuk diterima, seperti itu kan. Nah, itu atau yang inklusif, karena boleh keduanya. Tapi ada juga atau yang eksklusif, gitu ya. Jadi atau yang eksklusif itu contohnya misal gini, apa, misal pemenang dari undian berhadiah gitu ya, dari misal, supermarket ABC adalah, mendapatkan misal apa, hadiah grand prize-nya berupa uang tunai 100 juta atau, 1 unit mobil apa, LCGC misal begitu ya. Nah, atau di situ kan pasti harus milih salah satu gitu ya. Dia mau mau milih yang uang tunainya atau mau milih yang mobilnya misal gitu. Nggak boleh dia ngambil kedua-duanya kan, saya mau kedua-duanya, itu pasti nggak boleh. Berarti atau di situ tidak boleh kedua-duanya, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan exclusive or tadi, XOR, gitu ya. Jadi ataunya tidak berlaku untuk keduanya. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan OR dan XOR, gitu ya. Nah, ini gerbang OR. Nah, gambarnya seperti itu, gitu ya. Berarti gambarnya seperti itu, yang ini ya, gambar gerbangnya nih. Nah, jadi AB, AB itu berarti inputnya. Jadi ada 2 input. Untuk gerbang OR itu berarti minimal ada 2 input, gitu ya. Gitu. Jadi minimal 2, boleh lebih dari 2 boleh. Jadi misal ABC, ABCD itu boleh, gitu ya. Gitu berarti B, gitu ya, B terus gambarnya seperti itu. Nanti ini melengkung gitu ya. Jadi sebenarnya apa, ini ya nanti nah harusnya ini ada inputnya, terus ini dia, eee, ya melengkung gitu ya. Berarti depannya juga sama gitu ya. Ini outputnya satu gitu. Berarti di sini misal A, ini B, outputnya misal X atau apa gitu ya. Nah, berarti bentuk itu dalam bentuk persamaan aljabar booleannya, nah jadi ini, A sama B masuk gerbang OR, OR itu tadi apa? Plus gitu kan operasinya. Maka jadi A tambah B sama dengan
X. Exit sama dengan output-nya apa? X. Kan dia jadi persamaan ini, gitu ya, dari gerbang logika itu. Nah, berikutnya ada tabelnya nih. Ini tabel untuk ininya, gitu ya, kondisi biner 01-nya tadi, logika 0 dan logika 1. Jadi, kalau A-nya 0, B-nya 0, X-nya 0, atau gampangnya 0 tambah 0, ya ini sama kayak biner, gitu ya. 0 tambah 0, hasilnya 0. 0 tambah 1, hasilnya 1, gitu kan. 1 tambah 0, hasilnya 1. Nah, 1 tambah 1, hasilnya 1, gitu kan. Gitu. Jadi 1 tambah 1 hasilnya 1. Kenapa? Ya sebenarnya 01 ini kalau mungkin di materi logika matematika, jadi yang dipakai di sana itu kan false sama true gitu ya, benar salah. Benar atau salah. Nah, 0 ini false, dia mewakili false gitu ya. F atau false. 1 itu berarti true, benar. Nah, berarti gitu ya. Jadi benar atau benar itu hasilnya benar. Gitu ya. Jadi hasilnya benar. True or true itu hasilnya selalu benar. Gitu ya. Nah, makanya outputnya 1. Seperti itu. Jadi 1 tambah 1 di aljabar boolean itu hasilnya 1. Dan tidak ada apa? Tidak ada carry gitu ya. Beda dengan penjumlahan biner biasa. Nah, itu untuk gerbang OR seperti itu ya. Berikutnya ada gerbang AND untuk operasi perkalian. Nah, gerbang R bentuk gerbangnya seperti itu. Ya mirip huruf D lah sederhananya ya. Cuma beda belakangnya kalau sama OR sebenarnya. Kalau OR belakangnya dia melengkung seperti itu. Kalau N garis belakangnya ini lurus gitu ya, harus lurus, nggak boleh melengkung. Nah, gitu ya. Jadi bedanya di garis belakangnya, belakang gerbangnya. Inputnya sama, harus ada 2 gitu ya. Jadi gerbang yang inputnya hanya 1 itu yang boleh 1 itu hanya gerbang NOT. Selain itu semuanya harus ada 2 input gitu ya. Jadi selain gerbang NOT itu minimal harus 2 input. Ini inputnya 2 A sama B. Masuk gerbang N berarti keluar X, outputnya X. Maka bentuk persamaannya jadi A kali B sama dengan X gitu ya. Nah, ini tabel kebenarannya. Sama seperti tadi yang OR gitu ya. Tabel kebenarannya sederhananya gini. Ya, kalau ini mah lebih lebih masuk akal kalau kayak perkalian biner atau perkalian desimal ya. Ya 0 kali 0 hasilnya pasti 0. Berarti yang ada dikali 0 hasilnya kan 0 semua ya, gitu. Berarti 1 kali 1 ya hasilnya 1. Ya sesuai sama perkalian biasa lah gitu ya, perkalian desimal atau perkalian biner. Ya, atau ya mudahnya kalau karena apapun kalau dikali sama 0 hasilnya pasti 0 gitu kan ya. Itu N, gerbang N. Kalau tadi kan, kalau ini, kalau ditambah sama 1 ya hasilnya pasti selalu 1 gitu kan ya. Mau 0 tambah 1 atau 1 tambah 0 atau apalagi 1 tambah 1 gitu ya. Hasilnya selalu 1. Itu OR. Jadi balikan dari OR namanya N. Nah, berikutnya, nah ini gerbang NOT.
bentuknya seperti itu. Ada segitiga gitu ya, kayak tombol play, terus ada lingkaran yang kecil. Nah, jadi yang bikin not itu sebenarnya harus ada lingkarannya itu, gitu ya. Jadi harus lengkap di gambarnya. Jadi kalau cuma segitiga play-nya aja, kayak tombol play itu segitiganya, itu dia bukan gerbang not, gitu ya, seperti itu. Nah, inputannya ini boleh satu, gitu, gitu ya. Jadi boleh boleh ke satu, misal A aja gitu ya, atau dari hasil. Nah, nanti not bisa digabung sama OR, jadi not OR gitu ya, atau gerbang not, dan not AND jadi gerbang NAND gitu ya, atau not XOR juga ada sih, tapi itu dia gitu ya. Nah, A masuk gerbang not, outputnya X, berarti jadi jadi maksudnya apa? Berarti X-nya itu gitu ya, sama dengan A, not A, not itu di sini ada tanda barnya nih di atas, ada ini ya. Ini pakai bar, atau ada juga yang pakai aksen, itu sama ya. Jadi ada juga yang nulisnya pakai aksen gini, aksen sama dengan X. Aksen itu maksudnya not, tadi ya, not A, begitu. Jadi input A masuk gerbang not ya, jadi not A, seperti itu ya. Not A sama dengan X, gitu. Nah, tabel kebenarannya ya cuma dua, karena kan A nilainya kalau antara 0 atau 1. Berarti kalau 0 masuk gerbang not, ya outputnya jadi 1. Kalau A-nya 1 masuk gerbang not, outputnya jadi 0. Nah, berikutnya ada gerbang NOR, gitu ya, not OR. Nah, not OR itu berarti gabungan gerbang OR sama not. Nah, tapi yang diambil cukup lingkarannya aja, karena tadi gitu ya, lingkarannya itu yang penting sebenarnya sebagai gerbang not, gitu ya. Jadi ketika digabung cukup ditambahkan lingkaran di depan gerbang OR-nya gitu ya. Ini kalau gerbang not OR. Jadi OR ditambah lingkaran kecil, ini jadi gerbang NOR atau not OR. Nah, AB masuk gerbang not OR, jadinya A tambah B dulu. Nah, ini kan masuk gerbang OR dulu nih, baru kan not gitu ya. Berarti A tambah B, not-nya itu semuanya nih, panjang dari A sampai B, gitu ya. Beda dengan kalau not A ditambah not B. Ah, gitu ya. Jadi misal not A tambah not B, itu beda dengan A tambah not dari A tambah B, gitu ya. Itu beda, gitu. Kenapa beda? Ya gambarnya juga beda. Kalau not A tambah not B, gambarnya berarti apa? A, ini A ya, ini B. A itu berarti kan not A tambah not B, berarti penjumlahan dari not A dan not B. Berarti A harus masuk dulu gerbang not ya, sama B juga kan. Baru hasilnya ini masuk gerbang OR. Nah, gitu ya. Baru keluar X-nya, output-nya gitu. Not A tambah not B gitu ya. Berarti keluar gerbang not kan ini jadi not A, ini jadi not B gitu ya. Masuk OR, ini berarti jadi not A tambah not B. Nah, kalau A tambah B not-nya manjang, dia gambarnya seperti itu, gitu kan ya. Cukup satu gerbang, ibaratnya seperti itu. Kalau ini kan butuh 3 gerbang ya. Jadi not A tambah not B itu tidak sama dengan
A tambah B, not gitu ya. Not dari A tambah B. Nah, ini tinggal kebalikan. Not not OR itu berarti output-nya tinggal kebalikan dari OR. Kalau OR tadi kan 0, 1, 1, 1 gitu ya. Kalau OR kan tadi 0, 1, 1, 1 mana OR. Nah, ini 0, 1, 1, 1 itu OR. Berarti kalau not OR jadinya 1, 0, 0, 0 gitu ya. Gitu. Nah, 1, 0, 0, 0. Nah, ininya penulisan inputnya harus sama, aturannya harus sama, mulai dari 00 ya. 00, 01, 10, 11. Ini nggak boleh diacak-acak nih, urutannya ya. 00, 01, 10, 11. Gitu, itu udah baku. Harus mulai dari 00 sampai paling akhir 11. Nah, berikutnya ada gerbang not N atau NaN atau NaN ya, gimana mau bacanya ya. Berarti gabungan gerbang N dan gerbang NOT gitu ya, sama kayak tadi gerbang N ditambahin lingkaran di depannya. Itu jadi gerbang NaN, NOT N. Inputnya sama, minimal 2 A sama B di sini gitu ya. Berarti kalau kalau kita tulis dalam bentuk aljabar booleannya, jadinya A kali B, NOT-nya manja sama kayak tadi gitu ya. NOT OR A tambah B, NOT-nya itu panjang dari A sampai B. Nah, ini juga sama. Jadi NOT A dikali NOT B ini tidak sama dengan A kali B NOT-nya gitu ya. Gitu. Berarti kalau NOT A kali NOT B kan sama kayak tadi, A kali B masuk gerbang NOT, baru masuk gerbang N, kan gitu ya. Ini keluar jadi NOT A, keluar jadi NOT B, masuk gerbang N, keluarnya jadi perkalian, gitu kan. NOT A kali NOT B, gitu ya. Jadi kan beda ya. Makanya NOT A kali NOT B tidak sama dengan NOT dari A kali B. Nah, ininya tabel kebenarannya tinggal kebalikan dari N. Ya tadi ya, kalau N, gerbang N itu kan 0001 gitu ya. Ini berarti kebalikannya jadi 1110 gitu. Nah, yang terakhir gerbang XOR, exclusive OR. Nah, gerbang XOR itu gerbang OR tapi ditambahin satu garis melengkung lagi di depannya ya, atau di paling kiri gitu. Jadi gerbang OR ditambahin garis lagi, satu garis lagi melengkung. Itu jadinya XOR. Nah, lambangnya kalau XOR itu berubah, bukan cuma tambah aja, karena beda. Harus membedakan dengan tambah yang OR biasa gitu ya, yang inclusive OR. Jadi tambahnya dikasih lingkaran. Jadi tambah lingkaran, tambah dalam lingkaran gitu ya. Nah, itu. Not berarti kalau not XOR-nya itu tinggal ditambahin lingkaran di depannya. Gitu ya. Ini tambahin lingkaran, ini berarti jadi not XOR. Gitu ya. Berarti jadi A XOR B, ini not gitu kan, itu X gitu ya. Nah, intinya pokoknya not yang apa, keseluruhan itu tidak sama dengan kalau notnya dipisah gitu ya. Ya kan
Mau XOR juga sama, berarti not A XOR not B gitu ya. Ini tidak sama dengan not dari XOR AB gitu ya. Nah, tabel kebenarannya dia hampir sama dengan OR. Kalau OR kan tadi apa? 0, 0, 1, 1, 1 gitu ya. Berarti yang beda itu yang ini, yang baris terakhir tuh, baris keempat gitu ya. Kalau di XOR dia 0. Kenapa 0? Ya karena tadi kan tidak boleh kedua-duanya gitu ya. Jadi ketika satu sama satu hasilnya harus 0, jadi false gitu ya. Karena tidak boleh keduanya. Nah, itu gerbangnya sampai XOR ya, berarti nah ini ringkasannya nih. A, B, A dan B berarti 0001 gitu ya. A non B, not N, berarti kebalikan dari N. 1110. A or B gitu kan. 0111 A nor B berarti not OR, kebalikan dari OR. 1000 A XOR B. Nah, cuma beda baris keempatnya aja sama OR. Di sini 1, di sini 0 gitu ya. Gitu. Nah, ini contoh, ini lebih ke contoh soal ya. Contoh gambar gerbang logika dari fungsi boolean berikut. Dari fungsi berikut ya. Nah, itu dilihat tuh. Not A, B-nya itu terpisah kan. Gitu ya. Jadi not A kali not B ditambah A kali B. Nah, gambar gerbang logikanya ya seperti ini. Berarti ya penggambarannya ada banyak ya. Bisa seperti ini, nanti bisa juga digabung atau apa, dari atas itu juga bisa ya. Mungkin kalau punya referensi lain silahkan gitu ya. Menggambar apa, gerbang logikanya. Bisa apa, ya penempatan inputnya bisa beda-beda gitu ya. Ini misal A. Nah, berarti yang pertama kita perlu not A kali not B kan. Berarti A-nya perlu jadi not. Kan di sini nih A-nya masuk dulu ke gerbang not di situ kan. Itu gerbang not ya, ada lingkarannya. Berarti keluar di sini, jadi not A ya. Kemudian jika butuh not B, berarti ini input B. Input B sini, nah ini kita buat cabang. Ya ini berarti harus dilompatin, ada bridge-nya. Ya kalau secara detailnya harusnya begitu ya. Kenapa? Ya supaya nggak konslet, supaya tidak terjadi korsleting kan, seperti itu. Gitu ya, makanya kalau lihat di apa, kayak motherboard atau IC gitu ya, di IC board atau itu pasti di belakangnya kan ada rute ya, rute dari ini nanti kemana, bisa kemana gitu kan. Nah, itu kan pasti nggak boleh bersilangan lah sama jalur yang lain gitu ya, gitu. Supaya tidak konsleting gitu nanti ininya, listriknya. Nah, berarti dari B kalau awalnya dari B kita buat cabang, ya itu boleh gitu ya. Sini masuk ke gerbang not, berarti outputnya jadi not B. Baru masuk gerbang N, karena kali kan. Ini gerbang N.
keluarnya outputnya jadi not A kali not B, gitu ya. Nah, berikutnya kita perlu A kali B. Ya udah tinggal A kita buat cabang sini, gitu ya. Lompatin tadi B. Nah, berarti kan sini inputnya A masuk gerbang A kali B, berarti masuk gerbang N, B juga sini langsung masuk gerbang N, berarti outputnya jadi A kali B. Nah, kemudian hasil output dari gerbang ini, gitu kan, dari gerbang N-nya, yang atas sama yang bawah masuk ke gerbang OR, gitu ya. Ini gerbang OR, jadi penjumlahan dari not A kali not B ditambah A kali B outputnya, berarti jadi ini, gitu ya. Ya, itu rangkaian gerbang logikanya. Bisa digambar seperti ini. Gitu. Berikutnya, ini belum ada soal latihannya ya. Ya, mungkin nanti dicari ininya, apa, ditambahin untuk soal latihannya. Oke, ada pertanyaan untuk materi gerbang logika? Kalau tidak ada, bisa dikerjakan soal latihan yang materi tadi komplement. Gitu ya, untuk yang ini nanti ya dikirim secepatnya. Gitu ya. Saya mau nanya yang komplement tadi, Pak. Maaf. Boleh. Yang tadi kan yang komplement yang basic yang biner itu, yang basic 2. Itu berarti kalau misalkan ada pengurangan kayak gitu, dia dikuranginnya 1, 1, 1 gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Terus nanti pengurangannya pengurangan biner atau pengurangan yang biasa, Pak? Pengurangan biner. Nah ini. Kalau biner kan lebih mudah ya, tinggal 1 0 1 1 1 komplement satunya, berarti tinggal 1 1 1 1 1 5 bit gitu kan, satu semua dikurang sama bilangan yang mau kita cari komplement satunya. Oh iya. Hasilnya 0 1 0 0 0, atau dia lebih mudah lagi. Tinggal kebalikannya, kalau 1 kita ubah jadi 0, 0 diubah jadi 1. Jadi 1 0 1 1 1 tinggal tukeran aja. Jadi 0 1 0 0 0 gitu ya. Jadi kalau misal 1 0 0 1 1 0 1 berarti komplement satunya gitu ya. Misal komplement satunya jadi 0 1 1 0 0 1 0 gitu kan. Tinggal diubah 1 jadi 0, 0 jadi 1. Itu langsung dapat komplement 1. Kalau biner ya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak, izin tanya, Pak. Halo, Pak. Halo? Ya, Pak, izin tanya, Pak Alex, Pak. Iya. Nanya apa? Hitungan komplement pengurangnya itu 4 digit tuh, Pak. Itu gimana cara ngitungnya? Yang mana? Kan saya lagi coba soal nih, Pak, yang soal yang bawah tuh, Pak. Itu ada pengurangan, ya, itu 4 digit gitu. 100 dikurangi 1011. Kalau 4 digit itu kita apa maksudnya yang 100 itu di atas ya, Pak ya? Oh, itu pengurangnya 4 digit. Ya, kalau mau sama, berarti yang 100-nya diubah jadi 4 digit. Oh iya, siap. Oke. Ya, kan bisa ditambahin bit 0 di depan paling kiri mau berapapun bebas. Betul? Ya, bebas. Nah, jadi 100. Oh ya, baik, Pak, paham, Pak.
mau jadi 00100 ya itu jadi 5 bit gitu boleh. Oh, Oke. ditambahin 0 di depannya ya, Pak. Oh, berarti boleh, Pak ya? Ya, pokoknya Jadi 0100 gitu ya? ya itu boleh mau berapapun bitnya. Oh, oke, Pak, baik, Pak. Asal jangan di belakang, jangan di sebelah kanan. Kalau itu beda. Kalau itu Oh, oke, Pak. gitu ya. Jadi kalau menemukan 0 di paling kiri sesuai kebutuhan itu boleh. Oke, baik, Pak. Makasih ya, Pak ya. Oke. Kalau gitu udah cukup ya. Silakan dikerjakan. Kalian dikumpul buat presensi pertemuan ini. Oke, baik, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Gitu. Kumpul terakhir jam berapa, Pak? Upload terakhir ya sampai itu mungkin nggak lama sih, sampai mungkin jam 2 atau jam 2-an boleh. Nggak ada tambahan waktu, Pak? Gitu, atau jam 3. Nanti lihat aja di Google Classroom. Nanti udah di itu. Tambahin Oke. waktu, Pak ya? Ya, boleh. Oke. Gitu. Siap, makasih, Pak. Ya. Kalau Baik, Pak. gitu, Pak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.